terkasih, tadi saya mengawali renungan itu kedua dengan mengatakan bahwa Minggu Palma adalah awal pekan suci, dan pekan suci adalah saat gereja mengenangkan sengsara Yesus sampai wafat Yesus di kayu salib menuju kepada kawan kita yang mulia. Dalam Injil Yohanes dilaporkan atau dikatakan bahwa banyak orang menyambut Yesus dengan memegang daun-daun palma. Maka tadi saya bilang, dalam tradisi kebudayaan Yahudi, daun palma berarti kebaikan, daun palma berarti kemenangan, daun palma berarti kejayaan. Saat kita semua pada Minggu Palma ini, ketika memegang daun-daun palma di tangan kita, itu berarti saya dan Bapak Ibu terkasih merayakan kemenangan, merayakan kejayaan Yesus sebagai Raja yang memasuki kota Yerusalem. Karena itu, teriakan saya tadi yang saya ulang, sebagaimana yang kita lihatkan di luar, ia disambut dengan ungkapan Hosana, dan Hosana itu kata Ibrani yang berarti selamatkan kami. Pertanyaannya adalah, mengapa orang berteriak ketika menyambut Yesus selamatkan kami? Maka tadi saya munculkan pertanyaan di luar Bapak Ibu, reaksi apakah yang terjadi ketika Yesus itu datang? Tadi saya bilang ada tiga kelompok Bapak Ibu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima Yesus dengan iming-iming, dengan harapan dia ini adalah Mesias, dia ini adalah Raja, dia ini adalah penyelamat yang membebaskan mereka, yang melepaskan mereka dari penjajahan dan penguasa Romawi. Maka Bapak Ibu terkasih, saya rasa teriakan orang-orang Yahudi saat itu sangat cocok. Di saat mereka ditindas dan dijajah, dikuasai oleh penguasa Romawi, mereka berteriak Hosana, itu berarti selamatkan kami Raja, selamatkan kami penyelamat. Kami sudah sekarang tidak punya harapan, tidak punya pegangan hidup. Saatnya Engkau datang sebagai Raja untuk menyelamatkan kami. Itu kelompok yang pertama Bapak Ibu. Tetapi kelompok yang kedua, mereka juga menerima Yesus, tetapi tidak melihat seperti yang dilihat kelompok yang pertama, yang memandang dan melihat Yesus sebagai Raja atau penyelamat politis. Catatan penting, politis, karena mereka dijajah, karena mereka dikuasai oleh penguasa Romawi. Tetapi kelompok yang kedua melihat dengan kacamata yang berbeda. Mereka bukan melihat sebagai Raja politis, tetapi mereka melihat Yesus, memandang Yesus sebagai Raja atau sebagai penyelamat kehidupan manusia, sebagai Raja, sebagai penyelamat kehidupan kita. Melalui apa? Melalui ajaran-ajaran Yesus. Melalui apa? Melalui kesaksian-kesaksian hidup Yesus. Melalui apa? Melalui pewartaan hidup Yesus. Maka bagi mereka, Yesus datang bukan sebagai Raja politis. Yesus datang untuk menyatakan kasih dan belas kasihan pada kami. Yesus datang untuk menyembuhkan kami dari sakit dan derita. Yesus datang untuk menawarkan pengampunan bagi kami dalam kehidupan tatkala kami jatuh dalam dosa dan kesalahan. Itu kelompok yang kedua Bapak Ibu. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak menerima Bapak Ibu. Mereka justru menolak golongan-golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang serta-merta tidak mau menerima kedatangan dan kehadiran Yesus. Atas dasar kebencian, atas dasar iri hati, maka mereka menolak Yesus ketika Yesus datang. Mereka tidak berteriak Hosana. Kalau mereka berteriak Hosana, mereka disebut sebagai pemberontak, karena mereka adalah antek-antek penguasa Romawi pada saat itu. Maka mereka menolak kehadiran Yesus dan berencana untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan itu terjadi Bapak Ibu yang kita dengarkan dalam Pasio, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja didaraskan oleh ketiga orang tadi. Bapak Ibu terkasih, mungkin saja dalam kehidupan harian kita ada dalam golongan-golongan orang. Ada saat di mana kita menerima Yesus, tetapi ada saat di mana kita juga menolak Yesus di dalam kehidupan. Mungkin karena kekecewaan kita, kekesalan kita akan berada antara Yesus di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi barangkali,
ini? Tuhan, kok bisa ya musibah ini menimpa keluarga? Tuhan, kok bisa ya saya tidak sukses dalam karir dan pekerjaan? Bisa saja dalam situasi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu terkasih menolak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa, di saat saya dan Bapak Ibu menerima sakramen permahaman, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita mengakui Kristus Yesus sebagai penebus dan penyelamat kita. Tetapi hanya pada titik itu kita berani menyangkal Dia, kita berani menolak Dia, bahkan kita marah kepada Tuhan. Tidak mencintai, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak berpihak pada situasi hidup yang saya alami saat ini. Bapak Ibu, jadilah seperti kelompok yang kedua yang menerima Yesus bukan pertama-tama sebagai raja politik, bukan pertama-tama sebagai raja politis, tetapi menerima Yesus sebagai raja, sebagai penyelamat kehidupan manusia. Dia datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia dan manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan kita manusia. Maka teks Injil Yohanes itu menarik. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan perbuatan baiknya bagi dunia dan manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu, tebusan Yesus bagi dunia dan manusia, dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang yang berharga, tetapi saya dan Bapak Ibu terkasih ditebus dengan darah Yesus yang sungguh mahal. Kita ditebus dengan darah Yesus yang sungguh mahal. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang tadi kita dengarkan memang memisahkan tentang hidup, karya, pelayanan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan sampai wafat Yesus di kayu salib. Dan memang sangat relevan. Awal pekan suci, Minggu Palma, itu disebut juga sebagai minggu sengsara. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pada hari-hari menyongsong di hari suci, kita semua diajak untuk sungguh-sungguh menghayati peristiwa yang baru saja kita lalui hari ini. Kita hadir dan ada hidup dalam peristiwa pasio, kisah sengsara yang baru saja dibacakan oleh 3 orang tadi. Mengalami apa yang dialami oleh Yesus, merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus di dalam kehidupan, agar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia sungguh berkorban dengan tulus dan dengan ikhlas menyelamatkan dunia dan kita manusia. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan apa yang bisa kita bawa? Saya temukan itu dalam bacaan yang kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rupanya orang-orang di Filipi adalah jemaat atau komunitas yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai oleh Paulus di dalam kehidupan. Dan Paulus menulis surat kepada orang-orang di Filipi dalam suasana batin yang penuh kasih, dalam suasana batin yang penuh sukacita, dalam suasana batin yang penuh damai sejahtera. Yang Rasul Paulus inginkan adalah agar dalam komunitas itu sikap dan tingkah laku hidupmu harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka Rasul Paulus bilang, yang menjadi panutan utama, yang menjadi teladan utama dalam kehidupan berkomunitas di Filipi adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang kepada mereka, kualitas hidupmu harus sama seperti Kristus Yesus di dalam kehidupan. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam komunitas orang-orang di Filipi. Karena dalam komunitas itu juga banyak perpecahan, banyak tidak menerima perbedaan, tidak menghargai dan tidak menghormati satu sama lain. Maka Rasul Paulus mau menegaskan tentang jadikan Kristus sebagai teladan hidup, jadikan Kristus sebagai pedoman hidup, jadikan Kristus sebagai kekuatan hidup, agar sikap dan tingkah laku hidup sama seperti Kristus, kualitas hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang berikut Tuhan Yesus pernah bilang begini, barang siapa ditinggikan, ia akan direndahkan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu terkasih, itu bukan kata-kata omong kosong. Yesus justru membuktikan itu dalam kehidupan. Ia merendahkan diri, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan yang kedua tadi. Keputusan yang diambil oleh Yesus ini, Bapa di surga sangat berkenan kepada Yesus dan meninggikan dia di atas segala galanya. Catatan bagi kita Bapak Ibu, Yesus merendahkan diri bukan supaya dia ditinggikan. Yesus merendahkan diri, dia melakukan semua itu dengan tulus, tanpa pamrih, tergerak oleh karena kasih dan cintanya yang begitu besar bagi dunia, tetapi juga bagi kita manusia. Demi keselamatan dunia, demi keselamatan manusia, Yesus mengorbankan diri. Bapak Ibu terkasih, sebagaimana jemaat atau komunitas di Filipi, maka kita saat ini juga diajar untuk memperhatikan baik-baik terhadap hidup Yesus. Kepada kita, Yesus meninggalkan apa artinya penyangkalan diri. Dunia menawarkan banyak hal kepada kita, tetapi pada akhirnya menggiring kita, membimbing kita kepada jalan yang belum tentu benar, barangkali kepada jalan yang salah. Ditawarkan kepada kita kekayaan sehingga kita menjadi gila harta. Ditawarkannya kepada kita posisi, jabatan, kedudukan, peran, fungsi, sehingga kita merasa lebih terhormat daripada yang lain. Seakan-akan nilai penghargaan terhadap orang lain mulai punah. Atau ditawarkannya kepada kita kenikmatan sehingga kita mencemooh penderitaan orang-orang lain di sekitar kita. Ajarkan Rasul Paulus begitu Bapak Ibu, mari menyangkal diri. Sekali lagi, mari menyangkal diri. Kecenderungan duniawi, nafsu duniawi hanya menggiring kita kepada jalan yang salah. Berbeda dengan orang yang menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri akan melahirkan sikap kerendahan hati, dan dari sikap kerendahan hati akan lahir kasih, sukacita, damai sejahtera, saling mengerti, saling meneguh, saling memahami, saling meneguhkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling mengampuni. Bapak Ibu, ada yang susah di sini untuk meneguhkan, bisa saja. Ada yang susah untuk mengampuni, kan? Bisa saja. Ajaran Rasul Paulus ini berlaku bagi kita juga. Seandainya dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan komunitas Tarsus, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita terdiri atas orang-orang yang rendah hati, saya percaya sudah pasti dalam kehidupan bersama akan tercipta sikap saling menghargai, akan tercipta sikap saling menyapa, akan tercipta sikap saling meneguhkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada sikap saling mengampuni seorang akan yang lain di dalam kehidupan. Mudah-mudahan nasihat Rasul Paulus ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang di Filipi, tetapi juga kita hayati dan wajib hukumnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.